Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Anggara Prinsa Putra. Perkenalkan, saya Jessica Putra Pratama. Perkenalkan, saya Rusida Amalia Rahma. Perkenalkan, saya Sakina Lila Arianti. Eksistensi, keberadaan. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293 Masehi di Jawa Timur, Indonesia. Raden Wijaya menantu Kartanagara mendirikan kerajaan ini setelah Singosari hancur. Kerajaan ini berkembang menjadi kerajaan besar di bawah kepemimpinan Gajah Mada pada abad ke-14. Masa kejayaan Majapahit ditandai dengan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan candi. Raja-raja Majapahit antara lain Kertarajasa Jayawardhana, Jayanegara, Tribhuwana, Wijaya Tunggadewi, Hayam-Wuruk, Wikramawardhana, dan lainnya. Kerajaan ini berpusat di Majapahit, kemudian pindah ke Kediri dan Demak. Majapahit menjadi pusat perdagangan, budaya, dan agama Hindu-Buddha. Keruntuhan Majapahit dimulai dengan Perang Saudara atau Perang Perekret 1401 sampai 1406 dan konflik agama antara Hindu dan Buddha. Kemerosotan moral dan administrasi pemerintahan serta melemahnya kekuatan militer juga mempercepat keruntuhan. Serangan dari Kerajaan Kediri dan Kesultanan Demak serta pengaruh Islam yang masuk ke Jawa memperburuk keadaan. Pada tahun 1520, Kerajaan Majapahit resmi runtuh. Meskipun demikian, Majapahit meninggalkan warisan budaya yang kaya seperti arsitektur candi-candi atau Borobudur Prambanan, karya sastra atau Nagara Kertagama, dan tradisi adat istiadat yang masih hidup hingga saat ini. Warisan ini menjadi bagian penting dari sejarah dan budaya Indonesia. Lokasi dan waktu. Kerajaan ini berpusat Jawa Timur, tepatnya di Mojokerto, Trowulan, Dedah. Mojokerto, pusat kerajaan Majapahit pada awal masa berdirinya. Iklim tropis di Mojokerto membuat pertanian di wilayah tersebut subur. Trowulan, berdasarkan pertimbangan sebaran temuan arkeologis, ibu kota kerajaan Majapahit terletak di Trowulan. Dedah, pusat pemerintahan kerajaan Majapahit diperkirakan kembali ke Dedah setelah Trowulan. Waktu kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293 Masehi dan diruntuh pada tahun 1527 Masehi. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan pada abad ke-13 hingga ke-14 Masehi. Raja-raja. Yang pertama ada Raden Wijaya atau Kertarajasa Jayawardhana tahun 1263 sampai 1309. Pendiri kerajaan Majapahit. Ia mendirikan kerajaan setelah mengalahkan pasukan Mongol dan Jaya Katuang dari Kediri. Yang kedua ada Jayanegara tahun 1309 sampai 1320. Ia merupakan putra Raden Wijaya. Pemerintahannya penuh dengan pemberontakan dan konflik internal. Ia dibunuh oleh babit kerajaan. Yang ketiga ada Tribhuwana Wijaya Tunggadewi tahun 1328 sampai 1390. Ia merupakan putri dari Raden Wijaya, memerintah dengan bantuan Mahapati Gajah Mada. Pada masa pemerintahannya, Majapahit mulai melakukan ekspansi besar-besaran. Yang keempat merupakan Hayam-Wuruk atau Raja Sanagara 1350 sampai 1389. Raja terbesar Majapahit. Di bawah pemerintahannya, Majapahit mencapai puncak kejayaannya dengan wilayah yang meliputi hampir seluruh Nusantara. Hayam-Wuruk dibantu oleh Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapanya. Selanjutnya ada Wikramawardhana tahun 1389 sampai 1429. Ia merupakan menantu dari Hayam-Wuruk. Pemerintahannya diliputi Perang Paragreg, perang saudara yang melemahkan kerajaan Majapahit. Lalu ada Suhita tahun 1429 sampai 1447. Ia merupakan putri dari Wikramawardhana. Suhita memerintah pada masa ketika Majapahit mulai melemah.
Lalu dilanjutkan dengan Kertawijaya tahun 1447 sampai 1451. Raja yang memerintah di masa kemunduran Majapahit. Tanda-tanda kemundurannya mulai terlihat. Lalu dilanjut dengan Raja Sawardhana tahun 1461 sampai 1453. Memerintah dalam waktu yang sangat singkat. Dilanjut dengan Giri Sawardhana tahun 1456 sampai 1466. Ia menghadapi tekanan dari Kesultanan Demak yang baru berdiri. Selanjutnya, kepemimpinan dilanjut oleh Suraprabowo tahun 1466 sampai 1478. Pemerintahan yang mulai kehilangan kendali atas wilayah-wilayah penting. Budaya Kertabumi tahun 1478 sampai 1527. Ia merupakan raja terakhir Majapahit. Pada masa pemerintahannya, Majapahit runtuh setelah selamat dari Kesultanan Demak pada tahun 1527. Kitab Nagara Kertagama. Kitab Nagara Kertagama menjadi salah satu bukti sejarah keberadaan Kerajaan Majapahit. Kitab Nagara Kertagama yang ditulis di media longgar ini merupakan hasil karya dari salah satu empu termasyhur dalam sejarah Majapahit, Empu Prapanca. Kitab Nagara Kertagama berbicara tentang seluk-beluk dari Kerajaan Majapahit, mulai dari sejarah dibangunnya Majapahit, persaudaraan Majapahit, hingga daerah kekuasaan dari Majapahit yang tersebar hingga ke luar negeri. Candi Tikus diyakini sebagai sebuah pertigaan atau pemandangan para bangsawan atau keluarga Kerajaan Majapahit. Terbuat dari bata merah, situs peritaan ini berada 3,5 meter di bawah tanah. Selain peritaan, Candi Tikus juga diyakini merupakan sebuah tempat untuk penampungan air. Candi Bajang Ratu. Candi ini terletak di Desa Temun, Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Candi Bajang Ratu ini merupakan sebuah gapura terbesar yang pernah dibangun Kerajaan Majapahit. Kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma atau disebut juga Kakawin Sutasoma merupakan kitab yang ditulis oleh Empu Tantulak. Kitab Sutasoma menggambarkan kehidupan beragama di dalam Kerajaan Majapahit. Candi Suku. Candi Suku yang terletak di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah ini mempunyai bentuk yang unik seperti piramida dari suku Maya. Prasasti Prapanca Saputra. Prasasti yang angka tahun 1320 Masehi ini dibuat oleh Ratu Tribhuwana Tunggadewi yang berkuasa di Majapahit antara 1328 Masehi hingga 1350 Masehi. Prasasti ini menceritakan tentang sang putra Hayam Wuruk yang memiliki nama lain Umaraja Jiwana. Koin, mata uang di mana Kerajaan Majapahit berfungsi sebagai alat pembayaran bentuk koin berbahan tembaga dan perak. Koin ini selain digunakan dalam kegiatan jual beli juga digunakan untuk membayar pajak. Koin tersebut dikenai sebagai uang bobok dengan ciri khas bagian tengah koin memiliki lubang berbentuk kotak dan di sisi terdapat ukiran tertentu. Prasasti Sukamerta. Prasasti Sukamerta mengisahkan tentang Raden Wijaya yang mempersiki 4 putri Kartanegara. Selain itu, diceritakan pula penobatan Jayanegara putra Raden Wijaya yang menjadi raja di Kediri pada 1295 Masehi. Kehidupan sosial dan budaya. Sebagai kerajaan yang bercorak agama Hindu Buddha, tentu saja Kerajaan Majapahit menganut sistem kasta di dalam pemerintahannya yang terdiri dari bangsawan hingga rakyat jelata seperti petani dan nelayan, yang dimana hal ini mempengaruhi sistem interaksi sosial pada saat itu dan terbawa tidak sedikit orang yang masih menganut kebudayaan tersebut sampai sekarang. Candi Pangandaran.
Candi ini diperkirakan telah dibangun pada masa pemerintahan Raja Srenggana di masa kerajaan Kediri hingga diteruskan sampai pemerintahan Wikramawardhana Maharja kelima Majapahit pada tahun 1415. Ini Candi Penataran menjadi salah satu destinasi wisata budaya terbaik di Jawa Timur dan UNESCO menetapkan Candi Penataran sebagai warisan budaya dunia pada tahun 1995.